mengatasi murai batu yang kurang vektor ya teman, atau murai batu yang kalau di tag nggak tarung ya. Ini di tag di rumah nggak tarung, di lapangan di tag nggak tarung ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicomania. Berjumpa lagi dengan saya atau channel saya Dayat Murai, teman-teman. Channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara ya teman-teman, yang real dan yang saya pelajari dari para senior ya. Dan sebelum saya memulai, seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih pada para senior murai batu yang telah mengajarkan saya merawat murai batu dari nol sampai dengan juara ya teman-teman. Oke, nggak perlu berlama-lama. Di video kali ini saya ingin membagikan salah satu cara ya teman, cara saya yang real, terbukti, konkret mengatasi murai batu yang kurang vektor ya teman, atau murai batu yang kalau di tag nggak tarung ya. Ini di tag di rumah nggak tarung, di lapangan di tag nggak tarung ya kan. Oke teman-teman, nggak perlu berlama-lama ya, silakan ditonton aja teman-teman. Kalau bisa jangan di skip ya, agar alur ceritanya itu nyambung ya sampai dengan akhir. Oke, silakan ditonton ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja saya bahas di sini teman-teman, cara perawatan murai batu yang nggak tarung ya. Dan kalau digantangkan itu nggak main, ketika di tag itu nggak mau ngelawannya teman-teman. Sebelum saya memulainya, saya ingin memberikan fungsi dasarnya dulu teman-teman. Fungsi dasar murai batu ya kan, agar dia itu di tag jalan dan agar dia ibaratnya gacor ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, murai batu itu tarung di lapangan itu harus ada birahi dan harus ada emosi teman-teman, baru dia ketemu musuh dia ngelawan. Tapi ketika birahi dan emosinya ini kurang, nah dia menghadapi ancaman, menghadapi musuh itu bakal setengah-setengah teman-teman, nggak bakal dia mau tarung ya kan. Nah fungsinya di sini saya menyarankan, kalau murai batu teman-teman itu ibaratnya birahinya kurang atau cocoknya birahi dikasih jangkrik atau bloto, itu kita jebol dulu teman-teman. Birahinya itu kita jebol dulu ya kan, biar dia birahi ya kan. Kalau cocoknya pakai jangkrik gacor, kita gedor pakai jangkrik dia biar gacor ya kan. Nah setelah gacor barulah kita lakukan penjemuran. Penjemuran di sini fungsinya untuk menaikkan emosi teman-teman. Tetapi kalau penjemuran terlalu lama, itu naikin birahi. Nah, saran saya penjemuran jangan terlalu lama teman-teman, karena murai batu itu kan murai yang iklim tropis ya ibaratnya kan, jenis hewan yang iklim tropis, dan di alam sana pun dia berjemurnya itu nggak terlalu lama. Itu teman-teman, saran saya teman-teman jebol birahinya dulu teman-teman ya kan. Kalau teman-teman burung teman-teman cocok dikasih jangkrik banyak, birahinya naik dan dia gacor, lanjutkan ya kan. Tapi kalau burung teman-teman dikasih jangkrik banyak tapi dia malah ngebet, malah nggak gacor, itu jangan dikasih jangkrik banyak lagi teman-teman. Jangkrik dikit, mainkan kroto ya kan. Cuman dengan catatan, kalau teman-teman bermain murai batu jangkriknya banyak ya kan, sekitaran 10 atau 15, itu kroto tidak diharuskan teman-teman ya kan. Pemberiannya cukup seminggu 2 kali aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman jangkriknya dikit, itu silakan memakai kroto, tergantung burung teman-teman masing-masing ya kan. Nah fungsinya kita jebol birahi di sini, semua burung teman-teman, semua burung ketika dia birahi itu pasti dia gacor teman-teman. Mau burung pemakan biji-bijian kan, pemakan buah, itu harus naik birahi dulu teman-teman ya kan. Birahinya contoh dia naiknya, kalau cicak hijau kan dengan pisang ya teman-teman, pisang dan jangkrik. Kalau murai batu itu rata-rata itu kroto teman-teman
kroto, dan jangkrik. Ya. Nah, murai batu pun ada dua versi, burung jinak dan burung giras, teman-teman. Kalau burung giras itu jangkriknya banyak, kalau burung jinak itu jangkriknya dikit, teman-teman. Nah, tergantung murai batu, teman-teman. Intinya teman-teman harus jebol birahinya dulu, teman-teman, murai batu, teman-teman. Nah, setelah birahinya udah kita dapatkan, barulah kita mainkan penjemuran, ya kan. Fungsi penjemuran itu jangan terlalu lama, teman-teman, karena kalau burung kita udah birahi, kita lakukan penjemuran lama, yang ada dia bakal hancur, teman-teman. Yang ada dia bakal, entah dia cabul atau dia ketemu lawan ibaratnya nabrak doang, ya kan. Saran saya, ketika burung kita udah mendapat birahi, itu jemurnya jangan terlalu lama, ya kan. Paling lama itu 30 menit ya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Intinya jebol birahi dan naikkan emosi. Nah, kalau burung murai batu seperti ini yang nggak mau tarung di lapangan, saran saya pemandiannya itu jangan diberikan setiap hari, teman-teman. Minimal seminggu 2 kali. Itu pun mandinya sore, ya kan. Kalau burung giras mandinya pagi, kalau burung jinak mandinya sore. Kalau menurut saya, teman-teman, pengalaman yang saya alami. Jadi jangkrik itu kita jebolin biar dia birahinya itu naik dulu, kalau untuk murai batu giras. Tapi kalau untuk murai batu jinak, jangkriknya sedikit, mainkan kroto, gitu, teman-teman. Nah, dan murai batu seperti ini jangan dilakukan pengumbaran dulu, teman-teman. Dikarenakan apa? Emosinya kan belum dapat, ya kan. Kalau kita umbar, nanti dia malah tambah nggak ada emosi dan nggak ada birahinya, teman-teman, yang ada hancur. Saran saya, murai batu seperti ini harus mainkan kerodong aja, teman-teman. Harian di full kerodong, ya kan. Habis jemur kasih jangkrik banyak. Kalau yang cocok pakai jangkrik banyak, itu jemur tapi di kerodong. Selama 2 atau 3 minggu lakukan hal seperti itu, teman-teman. Nanti dia bakal gacor sendiri. Nah, pengembunan, kalau ketika burung kita udah birahi, itu wajib dilakukan pengembunan, teman-teman. Tapi kalau ketika burung kita nggak birahi, birahinya belum dapat, emosinya belum dapat, jangan lakukan pengembunan. Saran saya, teman-teman, karena pengembunan itu menetralkannya birahi dan emosi, ya kan. Sedangkan burung teman-teman, ya kan, di track aja nggak mau kan, ibaratnya kan, apalagi kita lakukan pengembunan, yang ada dia birahi dan emosinya nggak akan naik, bakalan stuck di situ-situ aja, teman-teman. Gitu, teman. Dan saya menghadapi murai batu seperti ini, itu saya nggak bermain pur yang berprotein tinggi, teman-teman. Saya hanya bermain pur yang protein rendah, seperti top song, ya kan. Cuman vitamin tetap saya kasih ebot pit, teman-teman, ya kan. Ebot pit. Saya mainkan jangkrik, kroto, dan penjemuran, ya kan. Dan untuk yang aneh-aneh, yang pur berprotein tinggi, saya nggak main, teman-teman, karena berbahaya, teman-teman. Kita bermain murai batu untuk jangka panjang, bukan hanya cuman gacor-gacor di rumah aja, teman-teman. Gitu, teman-teman. Nah, nanti sekitaran kalau misalkan burung teman-teman udah gacor, birahinya udah dapat, itu jangan di track dulu, teman-teman. Jangan di track. Kita mainkan itu pemandian. Kalau burung giras mandinya pagi, kalau burung jinak mandinya sore. Nah, kita mainkan pemandian. Kalau mandinya udah enak, ya kan, udah dia ibaratnya lama gitu mandinya, nah barulah kita terapkan settingan. Nah, nanti kalau untuk kita jebol birahi kan jangkriknya kita kasih banyak, ya kan. Kalau yang burung giras kita kasih banyak, kalau yang burung jinak kita kasih dikit, kita mainkan kroto. Ketika burung itu udah birahi, barulah kita mainkan pemandian dan pengembunan, teman-teman. Embun wajib setiap pagi, tapi dengan catatan burung harus sudah birahi, ya kan. Nah, nanti di lapangan, settingan di lapangan itu jangan dirubah dulu, teman-teman. Pakailah settingan harian. Ketika mau di track atau dilombakan, itu pakailah settingan harian, teman-teman. Jangan pakai settingan yang aneh-aneh. Cukup bermain harian aja, gitu, teman-teman.
yang tahu kondisi murai batu teman-teman ya itu teman-teman sendiri. Saya cuma ngasih gambaran aja teman. Intinya kalau burung teman-teman itu kurang birahi, burung teman-teman giras itu jangkriknya banyak. Tapi kalau burung teman-teman jinak itu jangkriknya dikit, mainkan kerutu. Udah seperti itu aja teman-teman. Kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir, insya Allah itu masuk akal teman-teman. Kan karena saya belajar dari senior saya di luar sana ya teman-teman. Insya Allah itu masuk akal. Tapi kalau teman-teman nontonnya hanya skip itu nggak akan masuk teman-teman, nggak akan real ya perawatan yang saya berikan. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya teman. Itu saya udah kupas semua secara real ya dan konkret ya teman. Nggak ada yang saya tutupin ya kan. Itu real perawatan dasar murai batu. Oke, saya rasa cukup. Kalau teman-teman ingin request tentang perawatan murai batu yang lainnya atau apa, nanti teman-teman komen aja ya di kolom komentar, nanti langsung saya buatkan ya. Ketika saya libur kerja atau ketika saya istirahat kerja, nanti langsung saya buatkan kontennya teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup ya. Dan kepada para senior murai batu, terima kasih, hormat saya. Dan kepada teman-teman semua, selalu sabar ya, dan selalu nanya kepada para senior ya teman-teman, agar teman-teman nggak mumet dalam menemukan settingan murai batu teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania dan sukses selalu.